Semenjak ada iPhone 12 mini, banyak banget yang pengen punya HP compact. Tapi, ini lebih menarik. Disclaimer dulu, unit Samsung Z Flip yang gue pakai sekarang ini gue dapat dari Triwulan Sale, toko HP andalan kami untuk cari HP second yang berkualitas. Gue dapetin unit ini di harga 12 jutaan dengan kondisi yang punya lecet yang lumayan parah, tapi unit yang mulus juga kayak baru tuh ada juga di harga 14 jutaan. Gue sih pengennya yang mulus ya, tapi pas gue kesono yang mulus tuh udah habis, dan setelah gue ambil yang lecet, yang mulus baru ada. Ya udahlah. Anyway, sebenarnya gue udah lama banget tertarik dengan Samsung Z Flip ini, tapi pas awal launching harganya tuh mahal banget, nggak ngotak. Di website Samsung aja masih di 21 juta, tapi sekarang udah turun lumayan jauh dan jadi lebih terjangkau untuk sebagian orang. Z Flip jadi jauh lebih menarik dari HP compact lainnya karena satu alasan, HP ini gampang banget untuk dibawa kemana-mana, tinggal di flip, ya udah tinggal masuk kantong. Bakalan lebih terasa kalau kalian pakai celana ketat plus bawa iPhone 11 Pro Max. Itu combo yang sangat menyakitkan. Z Flip juga jadi salah satu solusi buat kalian yang pengen HP compact tapi nggak mau terganggu dengan layar HP yang terlalu kecil. Soalnya, you know lah, kalau HP yang terlalu compact juga nggak enak buat nikmatin konten multimedia kayak nonton Netflix gitu ya, atau apalagi main game kayak PUBG. Karena kita udah terbiasa dengan HP yang berlayar 6,3 inch ke atas, tapi dengan Samsung Z Flip, santuy, layarnya ini 6,7 inch pakai panel Dynamic AMOLED dengan resolusi Full HD+. Kalau dilihat di atas kertas sih 6,7 inch kayak gede banget gitu ya, tapi pas gua pakai sih masih nyaman aja, masih bisa dipakai dengan satu tangan karena aspek rasionya 22:9. Jadi HP-nya berasa gak gemuk. Yang bikin gak nyaman itu pas buka HP-nya aja, soalnya harus banget dibuka dengan dua tangan. Ini gua udah pakai sekitar 2 mingguan, masih belum bisa buka HP ini dengan satu tangan. Jadi apa gue yang kurang berskill atau HP-nya aja atau ya gitulah. Kualitas visual yang dihasilkan oleh Z Flip juga udah tentu bagus. Panel layar dari Samsung, jadi detailnya tajam, warnanya vivid. Pokoknya cakep banget lah untuk dipakai nonton. Kalau aja HP ini pakai stereo speaker, bakalan mantep lagi pas dipakai nonton. Sayangnya speakernya cuma ada satu di bawah dengan kualitas yang bagus-bagus aja kayak flagship tapi rada kurang nendang gitu. Di depan juga ada layar AMOLED 1,1 inch yang gunanya sih untuk cek jam dan lihat notif. Lumayan lah jadi solusi kalau males buka tutup HP-nya cuma untuk cek notif doang. Banyak juga orang yang akhirnya nggak jadi beli HP ini karena takut gampang rusak. Well, setelah gua lihat-lihat orang yang udah lama pakai HP ini sih aman-aman aja. Balik lagi ke gimana cara orang pakainya. Kalau bisa ngerawat mah udah pasti aman, tapi kalau nggak bisa ngerawat ya jadinya kayak unit gua nih. Lecetnya banyak. Dan di bagian lipatan layarnya juga udah ada lecet, jadi ya balik-balik ke orangnya. Dan gua nggak tahu gimana orang ini pakainya, tapi lumayan juga sih parah. HP ini mahal bukan cuma karena bisa dilipat dan buatan Samsung doang ya, tapi spesifikasinya pun mantap banget. Pakai Snapdragon 855 Plus, RAM 8GB, storage 256GB yang nggak bisa diekspansi pakai microSD. 256GB itu udah termasuk gede lah ya, jadi nggak bisa pakai microSD bukan masalah lagi. Dan performanya juga nggak ngecewain, mau dipakai ngapain aja tuh berasa ngebut banget. Buka tutup aplikasi juga aman, main game tentu bisa. Gue coba main game LoL Wild Rift, bisa rata kanan 60 fps dan stabil banget. Tapi ada tapinya nih, dimainin satu game aja kayak 15 menit, suhunya tuh udah hangat menuju panas. Dan pas gua main 2 game, baru deh berasa panas. Panasnya nggak panas-panas banget sih, tapi udah mulai lumayan ganggu. Itu kalau baru main game LoL ya, gimana kalau dipaksa main Genshin Impact? Wah, itu udah terlalu nyiksa sih. HP ini emang nggak diciptakan untuk gaming berat, tapi lebih fokus ke user experience. Gua juga yakin yang beli HP ini pasti bukan gamer hardcore. Banyak juga yang nanya, baterainya kan kecil tuh bang, 3300 mAh. Boros gak sih? Awalnya gua ngira baterainya tuh bakalan boros. Secara kapasitasnya nggak sampai 4000 mAh. Terus layarnya gede, SoC flagship pula. Tapi nyatanya enggak. Bisa banget dipakai satu harian full. Biasanya gua bangun jam 4:30 pagi, terus gua pakai aktivitas yang termasuk medium untuk kerja di sosmed, email, foto-foto, Google Maps, dan tanpa gaming. Sekitar jam 10 malam baterainya masih sisa sekitar 40% dengan screen on time sekitar
jam. Kalau mau digas terus sih bisa banget dapat screen on time sekitar 7 jam. Tapi kalau itu tanpa gaming ya. Kalau dipakai gaming jadi beda ceritanya. Pas gua pakai dengan gaming 1 jam lebih, dapat screen on time hampir 7 jam tapi baterainya udah habis atau harus di-charge di sekitar jam 9 malam. Again, HP ini nggak dikhususkan buat gaming. Jadi kalau nggak gaming mah baterainya termasuk awet-awet aja. 1,5 hari juga masih hayo. Yang bikin gua bete tuh chargernya. Masa iya HP mahal segini cuma support 15 watt. Jadi untuk charge sampai full tuh butuh waktu sekitar ya 1,5 jam. Mid range aja udah 65 watt. Tapi kok ini masih 15 watt ya? Well, setidaknya udah support wireless dan reverse wireless charging sih. Jadi kayak khas flagship lah. Jadi tinggal taruh di charging pad dan udah bakalan ngecas tanpa perlu colok kabel lagi. Untuk sensornya, Z Flip masih pakai One UI 2.5 yang berbasis Android 10, belum Android 11. Gua nggak tahu kenapa flagship satu ini kok belum dapat Android 11 ya. Padahal setahu gua pas video ini dibuat, flagship Samsung yang lain udah pakai Android 11. Ya, walaupun gitu, kalian udah pada tahu lah ya, One UI itu enak banget dipakai. Walaupun bukan favorit gua atau yang terbaik buat gua, tapi UI-nya tuh lumayan asik. Fresh, simple, dan banyak pilihan untuk kustomisasi. Ada pilihan banyak tim juga yang walaupun nggak pernah gua pakai dan fiturnya juga banyak. Favorit gua sih game launcher dan fitur quick share. Jadi dengan fitur ini kita bisa kirim file foto, video, ataupun apapun itu dengan sangat cepat dengan seamless ke device Samsung lainnya. Contohnya gua nih habis foto-foto terus mau lihat hasil fotonya di tabnya Samsung biar lebih jelas. Cara kirimnya gampang banget dan nggak perlu pakai kabel lagi. Berasa seamless kayak pakai AirDrop-nya Apple. Yang nggak gua suka dari One UI itu aplikasi bawaan Samsung yang bejibun. Banyak banget dan lumayan sering kasih notif. Jadi kalau nggak kepake mending uninstall atau matiin notifnya. Sekarang kita bahas kamera, sektor yang bikin kebanyakan orang ragu untuk beli HP ini. Alasannya simple, karena kamera di HP ini cuma ada 2 di belakang, terus nggak ada lensa tele, dan angkanya pun biasa aja, cuma 12 megapiksel untuk masing-masing kameranya, dan kamera depannya pun cuma 10 megapiksel. Gua awalnya ngeremehin hasil kameranya tuh, karena spesifikasinya yang agak meragukan dan BAM kameranya yang tipis. Soalnya tahu sendiri di S20 Ultra ataupun Note 20 Ultra, semuanya punya BAM yang tebal dan resolusi kameranya 108 megapiksel. Otomatis sensor yang dipakai pun gede, tapi si Z Flip nggak kayak gitu. Anyway, untuk menilai hasil fotonya, gue berpatokan dengan layar di tablet dan gue set ke mode natural biar tahu warna aslinya tuh gimana. Setelah gue cek, gue kaget juga. Soalnya kan kamera Samsung terkenal dengan tone warna yang terlalu gonjreng atau saturated. Tapi dari hasil foto yang gua dapat, warnanya natural banget. Sama kayak aslinya di mata gua. Detailnya pun bagus dan appearance-nya oke, pokoknya cakep lah. Lensa ultrawide-nya juga gitu. Kalau di kondisi cukup cahaya mah bagus banget, gak jomplang sama kamera utamanya. Masih ada distorsi sih, tapi itu wajar banget khas lensa ultrawide. Kalau mau zoom juga bisa sampai 8 kali, tapi kalau mau hasil yang maksimal, mentok di 2 kali aja deh. Maklum, gak ada lensa tele. Untuk foto bokeh-bokehan juga bisa, ada 5 mode live focus yang bisa dipakai untuk seru-seruan. Tapi gua lebih prefer mode blur dan color point aja karena hasilnya lebih rapih dibandingkan yang lain. Diajak foto malam-malam juga bisa, gua prefer pakai night mode biar hasilnya jadi lebih terang, detailnya makin tajam dan lebih rendah noise. Walaupun noise-nya masih kelihatan sih, apalagi di lensa ultrawide. Overall kamera belakangnya bagus, bisa banget buat diandalin, tapi tetap bukan terbaik yang di kelas flagship. Lain halnya dengan kamera depan. Entah kenapa dari S10, Note 10, dan di Z Flip, hasilnya menurut gua tuh rada pucat dan detailnya kurang. Untuk dapetin hasil yang bagus, mesti di pencahayaan yang proper. Kalau enggak, ya hasilnya jadi botak. Tapi balik-balik ke orangnya ya, kalau jelek ya jelek aja. Nah, kalau untuk video, Z Flip bisa rekam sampai 4K 60fps. Tapi gua saranin mending di 4K 30fps ataupun 1080p aja, biar bisa dapetin footage yang lebih stabil. Kualitas videonya sih udah bagus, detailnya dapet, dan dynamic range-nya juga dapet. Tapi tetap videonya nggak selevel dengan iPhone 11 ke atas. Untuk kamera depannya, Samsung Z Flip ini bisa rekam sampai 4K 60fps. Setelah gue coba, 4K 60 kurang stabil, tapi lebih stabil di 4K 30 ataupun 1080p 30fps. Dan dynamic range lumayan untuk kamera depan. Gimana menurut kalian? Kesimpulannya, worth it gak sih Samsung Z Flip dan cocoknya untuk siapa? Well, bisa iya, bisa enggak. Kalau lo termasuk orang yang nilai HP dari SoC doang, jelas HP ini nggak cocok. Karena Xiaomi Mi 10T di harga 6 juta udah pakai SoC yang lebih kenceng dari HP ini. Jadi nggak heran kalau banyak orang yang bilang HP ini overpriced.
Tapi kalau lu sama kayak gua nih yang nilai gadget secara keseluruhan dan user experience termasuk hal terpenting, jelas HP ini worth it banget. Secara spesifikasi udah khas flagship walaupun bukan yang terbaru, tapi udah ngebut. Layarnya juga mantap khas flagship Samsung, terus kamera oke, baterai life oke, NFC ada, wireless charging ada, cuman IP rating aja yang nggak ada. Itu nggak penting sih buat gua. Kelebihan utama dari HP ini kan ya bisa dilipat. Sumpah enak banget punya HP yang bisa dilipat kayak gini. Nggak makan tempat, di kantongnya juga gampang, dan itu yang bikin mahal. Untuk urusan gampang rusak atau enggak, menurut gua sih balik-balik gimana kita pakainya. Kalau nggak bisa ngerawat dan asal-asalan ya bakalan lecet kayak unit gua sekarang. Tapi kalau bisa ngerawat sih ya aman. Soalnya gua cek masih banyak kok unit-unit yang benar-benar kayak baru padahal udah second. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan jadi referensi buat kalian yang lagi cari alternatif, pengen punya HP compact tapi nggak mau punya HP dengan layar yang terlalu kecil. Karena ini compact bisa dibawa kemana-mana, gampang bawa dengan satu tangan, tapi layarnya gede, masih enak juga. So, segitu aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jadi referensi buat kalian yang lagi cari referensi buat cari HP yang compact tapi punya layar yang gede juga. Heran ya, compact tapi layarnya gede. Ini Samsung Z Flip nih. Dan kalau misalkan kalian mau beli, bisa cek link di deskripsi di bawah. Atau kalau mau beli offline langsung, ada di ITC Fatmawati, cari aja Triwulan Sale. Itu harganya yang di unit gua ini sekitar 12 jutaan. Kalau mau yang masih mulus kayak baru di 14 jutaan. Jadi gua saranin mending di 14 jutaan aja, karena udah mahal, tanggung sekalian dimahalin aja. So, segitu aja. Jangan lupa kita ada 4 akun sosial media, ada Instagram, YouTube, website, terus TikTok. Nah, itu ada 4, jadi dicek aja sekalian. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan, komen aja di bawah, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. So, gua Farid, bye.